Coba sebelah sini ya. Sepertinya kayak punggungan Ina nih. Ayo, shalom. Baik, sebelah sini. Shalom ya. Baik, puji syukur kepada Tuhan kita hari ini dapat berada ya di tengah-tengah waktu istirahat kita untuk memuliakan nama Tuhan di ibadah POI hari ini Jumat 13 September 2024. Namun sebelum kita akan melihat pengumuman POI, mari saya ajak Bapak dan Ibu serta semua yang hadir di sini, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Silakan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Amin. Kita akan mulai dengan pengumuman POI. Hari ini Jumat 13 September 2024, kita awali dengan untuk saldo POI ya, ini minus Rp99.600. Jadi ya, ada saatnya lebih, ada saatnya kurang. Jadi tadi Bapak Ibu sudah melihat ada minusnya, mari kita berikan pemberian dari Tuhan, berkat yang kita terima melalui persembahan, bisa terlihat di rekening yang tampil di layar ataupun juga Motion Pay. Nah kemudian jangan hanya melihat YouTube yang lain, tapi juga lihatlah YouTube POI. Mari Bapak dan Ibu kita dukung akun YouTube dari POI. Caranya bagaimana? Lihat. Ya, apalagi yang mungkin yang sering ya katakanlah ada akses WiFi ya. Lihat dan juga berikanlah dukungan yang positif. Baik like, subscribe, ataupun komen terhadap YouTube dari POI sendiri. Kemudian, nah kita seperti yang beberapa minggu lalu saya katakan, kita sudah berada nih di berber menjelang Desember. Artinya apa ya? Kayaknya Natal sudah semakin dekat. Dan hari ini ramai, tapi minggu depan kita lebih ramaikan lagi ruangan ini, ibadah POI tetap berjalan seperti biasa. Kita ada pekerjaan, kita ada target, tapi jangan lupa kita luangkan waktu untuk beribadah. Kenapa? Karena Tuhan sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian satu ayat untuk kita semua. Mari Bapak dan Ibu sama-sama kita baca Mazmur 117 ayat 35. Mari kita katakan sama-sama kita baca. Biarlah aku hidup menurut biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Kayaknya ya, kita tadi merenungi terlalu dalam, coba kita ulangi kembali. 1, 2, 3 kita baca, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mari kita awali ibadah kita katakan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Katakan, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari saya undang ya Bapak dan Ibu semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan lebih sukacita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Tak ku andalkan kekuatanku,
Namun apa? Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Semua katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Coba katakan lagi. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku. Sebelah sini katakan. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, betapa kami Tuhan sangat mengandalkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan, kami hari ini bersyukur Engkau pertemukan kami di dalam ibadah mingguan kami, ibadah POWI. Kami sudah memuji nama-Mu Tuhan dan juga nantinya akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Jones Mandagi. Beracaralah kepada kami Tuhan, berikan Roh Kudus turun kepada kami. Gerakan hati kami Tuhan untuk satu, memuji nama-Mu dan siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Tuhan bila mana kami banyak melakukan dosa dan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan maupun hati sesama kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tapi sebelumnya ya kayaknya tadi tegang banget kita ya. Baik, saya boleh minta bagian sini boleh seberang ke sini, seberang yang dari sini juga sini, tolong bertemu di tengah-tengah, mari kita saling jabat tangan. Silakan, ayo bergerak. Katakan apa kabar ya. Kayaknya kita kaku banget nih, padahal satu perusahaan ya, hanya beda lantai, katakan apa kabar, kabar baik. Ya. Dan berikan senyum ya. Nah, gitu kan indah ya. Tuhan saja mengasihi kita, apalagi kalau kita mengasihi sesama. Bapak Ibu, Tuhan banyak memberikan berkat kepada kita. Berkat itu tidak harus selalu kita lihat dengan materi ya. Kita bisa sampai dengan siang hari ini saja kita sudah mengucap syukur. Apalagi kalau berkat-berkat yang lain. Dan kita akan memberikan ya berkat yang Tuhan berikan kepada kita, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkat ini juga nanti akan kami berikan Bapa untuk pekerjaan dan kemuliaan-Mu. Terimalah Tuhan pemberian kami ini, jangan melihat berapa besar maupun berapa kecilnya, namun lihatlah pemberian yang kami berikan dari hati kami yang paling tulus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat, kasih Tuhan, berkat Tuhan itu tiada terukur. Jadi kalau ada ukuran berat kilogram, ya mata uang ada rupiah dolar, tapi berkat Tuhan, kasih Tuhan tiada terukur. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Sambil tepuk tangan ya. Katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Lihat, ukurannya nggak ada. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar
selamanya. Karena apa? Kasih setiamu besar selamanya. Katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Ingat, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Tinggalkan segala beban kita. Bila misalnya tadi kita masih kepikiran pekerjaan, bila tadi kita mungkin masih ada yang mengingat dia, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita fokus, ya. Kita nyanyikan Engkau Alasanku Hidup. Rasapi betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ingat kasih Tuhan kepada kita. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Kami undang Bapak Mandagi. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan
selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan untuk kami boleh ada sampai pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar, yang luar biasa bagi kami. Siang hari ini kami boleh menggunakan jam istirahat kami untuk kami beribadah. Makasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah menikmati hadirat-Mu, boleh menyanyi, berdoa, menyembah-Mu, dan melengkapi sukacita kami dalam ibadah pada siang hari ini Tuhan. Kami mendengarkan kebenaran firman yang sangat singkat dan sederhana saat ini. Tuhan tolong, biar kebenaran firman ini boleh mengubah hidup kami untuk makin hari makin indah di pemandangan-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pengurus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya boleh ada di tempat ini. Ini kehadiran kali kedua Pak ya, saya melayani di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya adalah proses pembelajaran yang terus-menerus kita jalani sampai Tuhan dapati kita layak dan berkenan di hadapannya. Sekali lagi, perjalanan hidup yang kita jalani hari-hari ini, yang kita lalui hari-hari ini adalah proses pembelajaran terus-menerus yang sampai tidak ada ujungnya untuk kita makin hari makin berkenan di pemandangan Tuhan. Kita nggak boleh puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Kalau dulu mungkin kita datang ke kantor, kita jarang hadir di ibadah POWI dan sekarang kita sudah hadir, enggak boleh puas dulu. Kalau dulu mungkin kita jarang hadir di gereja dan sekarang kita aktif, rajin hadir di gereja, jangan puas sampai di situ. Kalau dulu mungkin kita cuma hadir ibadah, enggak ambil bagian dalam pelayanan dan hari ini kita ambil bagian dalam pelayanan, jangan puas sampai di situ. Bukan tidak boleh, puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan, apakah di PD seperti ini, di POWI, di gereja di mana kita beribadah, kita bersyukur untuk kesempatan itu. Tapi saya mau bilang jangan puas sampai di situ. Jangan puas pada pencapaian kita hari ini. Karena proses masih akan berlanjut. Hidup masih akan berlanjut. Dan proses pembelajaran pun masih akan berlanjut. Kalau begitu Bapak Ibu teman-teman mungkin tanya, kalau itu sampai kapan Pak kita berproses? Sampai kita menutup mata. Selagi kita masih hidup di dunia ini, proses masih bisa berjalan Bapak Ibu. Kalau Tuhan masih bisa berikan kesempatan hidup kita hari ini, berarti Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk berproses. Dan Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk bisa mendadani manusia batinia kita untuk makin hari makin indah di pemandangannya. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kita hidup, berarti Tuhan masih bisa berikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Nah teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, siang hari ini saya mau mengajak semua kita untuk dapat mengevaluasi diri kita masing-masing. Saya ajak pribadi lepas pribadi kita semua untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Hari ini kita ada di level kekristenan seperti apa? Saya mau ajak kita yang datang hari ini bukan hanya sekedar rutinitas setiap hari Jumat kita beribadah. Tapi siang hari ini yuk kita evaluasi diri kita masing-masing untuk melihat ada di level mana kekristenan kita sampai saat ini. Mungkin teman-teman ada yang sama seperti saya. Hadir, lahir dari keluarga Kristen. Jadi sejak kecil, sejak lahir sudah Kristen. Bukan Kristen lagi Pak. Udah Kristen. Karena sejak lahir jadi orang Kristen. Siapa di antara teman-teman yang sama kayak saya? Lahir dari keluarga Kristen. Coba lambaikan tangan. Semua sama ya. Kristen semua kita ya. Dari lahir kita sudah menjadi orang Kristen. Nah siang hari ini saya mau ajak kita evaluasi. Di level mana kekristenan kita? Kalau kita yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, gimana kadar kekristenan kita?
Jangan puas, pokoknya saya sudah menjadi orang Kristen. Tiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya pelayanan. Bukan hanya sampai di situ kekristenan kita. Nah, singkat saja siang hari ini saya mau ajak kita untuk melihat sosok Rasul Paulus seperti yang dicatat dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Teman-teman, Paulus dulunya bukan orang percaya. Dia bukan pengikut Kristus. Bahkan dia menganiaya pengikut Kristus. Dia membenci orang Kristen, pengikut Kristus. Tapi di level tertentu, di fase tertentu seperti dalam Filipi 1 ayat 21 dia bilang begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus bilang karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, di ayat 22-nya yang menjadi rujukan sharing saya pada siang hari ini. Paulus bilang begini, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Setelah melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Paulus menjadi pengikut Kristus. Dia bilang, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Dia rela mati untuk Kristus. Bahkan dia bilang keuntungan ketika mati di dalam Kristus. Tapi kalau hari ini Tuhan masih berikan kesempatan hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu kata Paulus. Nah, kita yang sudah menjadi orang Kristen sejak lahir dari keluarga Kristen, semangat Paulus harus menjadi semangat kita bersama. Kalau saya ada di Indovision hari ini, kalau saya ada hari ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Memang iya, kita di sini bekerja mendapatkan upah, betul. Sama kayak saya. Kita ada di satu grup, saya bekerja di RCTI. Sudah sekian lama ada di RCTI. Sama kita kerja untuk mendapatkan upah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa tidaklah kebetulan kita ada di sini? Kalau kita ada di sini itu berarti kita harus berbuah. Teman-teman, jangan memandang sepele hal ini. Ya memang sudah takdir saya bekerja di sini, Tuhan tempatkan di sini. Saya punya penghasilan di sini. Bukan hanya itu. Lihat lebih dalam. Tuhan tempatkan saudara dan saya di mana kita ada untuk memberi buah, menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Jangan kita puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini, teman-teman. Tetapi mari berpuas dirilah kalau ternyata kita sudah berdampak buat teman-teman yang lain. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai hari ini. Tapi kita puas sebagai orang Kristen kalau kita sudah berdampak. Hidup kita sudah menjadi buah dan buah itu dinikmati oleh teman-teman kita. Saya bicara dalam konteks di mana kita bekerja hari ini. Jangan menjalani hidup biasa-biasa saja, teman-teman. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Seperti apa, buah seperti apa yang sudah kita hasilkan di dalam hidup kita. Apakah hidup kita sudah berbuah? Apakah hidup kita sudah berdampak bagi sesama kita? Udah benar belum hidup kita? Ini kita yang ada di ruang ibadah itu sudah dikondisi. Saya berdiri di depan ini, saya bisa menatap wajah teman-teman satu persatu. Kristen banget kelihatannya. Kristen banget. Senyumnya, ramahnya, Kristen banget. Nampak kali. Karena memang biasanya di ruang ibadah itu sudah dikondisi. Siapa sih yang masuk di sini terus masuknya cekakak cekikik terus ngomongnya nggak karu-karuan? Enggak, karena di ruang ibadah. Apalagi di gereja di mana kita beribadah. Teduh banget, kesucian nampak kali, ketulusan nampak kali, kekudusan nampak kali. Pertanyaannya buat setiap kita. Nih, manis-manis kelihatan di sini dari depan. Kalau kita keluar ini turun atau naik di ruangan di mana kita kerja, masih sama tidak? Masih nampak enggak keceriaan, senyuman, ketulusannya? Masih nampak tidak? Mungkin teman-teman bilang, lebay Pak, enggak gitu-gitu kali. Ya beda lah kan kita ini ibadah, ya ntar kan kerja, suasananya beda. Di sini rohani kan di luar sana di pekerjaan kan beda, bukan rohani. Rohana gitu. Sama teman-teman.
Yang membedakan itu adalah ketika kita ada di sini, kita dipandu oleh liturgi ibadah. Kita beribadah rohani. Terus di luar sana bukan rohani. Itu konsep yang salah terkadang. Ketika di ruang ibadah kita berusaha menjaga sikap hidup kita. Cara bicara kita, perilaku kita, tindakan kita, kita jaga sedemikian rupa. Kalau di luar ibadah, dalam pekerjaan, jalan-jalan, rekreasi, kita suka-suka kita. Seolah-olah beda lah Pak. Mungkin teman-teman menatap saya, Bapak kok jadi kayak rada-rada aneh. Enggak aneh. Kalau kita membedakan itu yang aneh. 1 Korintus 10:31 bilang begini, jika engkau makan, jika engkau minum, atau engkau melakukan hal yang lainnya, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua, engkau makan, engkau minum, engkau jalan-jalan, engkau nonton, engkau rekreasi, pergi sama pacar, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Enggak ada beda. Enggak ada beda teman-teman. Mari kita keperiksa, apakah kehadiran kita di kantor, di mana kita bekerja, di bagian manapun kita ada. Apakah itu menjadi wujud kehadiran Tuhan? Ya enggak lah Pak, yang hadir di sana ya saya. Ya Tuhan yang hadir, ya Tuhan lah. Kalau saya hadir di kantor ya saya yang hadir. Di rumah ya saya. Koreksi, ketika kita mengaku sebagai pengikut Kristus, tidak bisa tidak. Kita harus menghadirkan Kristus di mana kita ada. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, perilaku kita harus menjadi wujud perilaku Kristus. Karakter Kristus harus nampak betul dalam kehidupan kita. Lewat apa? Cara kerja kita, cara bersikap kita. Kita di kantor, di sini masuk jam berapa? Sama ya, jam 9 ya. Sama, saya di Kebun Jeruk masuk jam 9. Datang pas tepat waktu atau paling tidak lebih awal. Saya kan sudah puluhan tahun ini, adik-adik ini jangan-jangan ada yang lamaan saya bekerja dibanding umur mereka gitu. Saya masuk di RCTI tahun 95 coba. Ada yang hadir, yang lahir setelah 95. Udah tua banget saya ya, gitu ya. Saya berarti saya udah melewati perjalanan panjang dalam pekerjaan. Saya udah ketemu dengan beragam karakter dari teman-teman. Ada yang datangnya sih lumayan tepat waktu. Tepat waktu masuk datang di kantor, absen, kali sini absennya pakai finger, tap gitu. Jam 9 aman gitu, kita berarti tepat waktu. Tapi sebentar lagi kita masuk ke ruangan, kita keluar dulu sarapan. Sarapan, ya kan yang penting udah absen. Udah daftar hadir gitu, sarapan. Salah nggak? Enggak, merasa nggak salah. Salah. Kita dibayar gaji kita itu dibayar jam 9 kita kerja. Pulang jam berapa? Jam 6. Jam 5 kita udah siap-siap. Udah beres-beres. Ketika ada orderan, ada kerjaan apa, entar aja nanti besok aja lagi. Salah nggak itu? Salah. Saya mau bicara dari hal sederhana dalam konteks kita sebagai karyawan di sini. Kita bisa bicara dalam konteks kita sebagai karyawan. Kita dibayar gaji ya untuk bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore gitu. Lebih-lebih boleh nggak? Ya kalau saya banyak lebihnya. Saya rasa kita ya nggak hitung-hitungan, ya bukan hitung-hitungan, ya pengabdian saya lah di situ kan. Kita jangan hitung-hitungan, jangan datang sudah telat, saya datang telat, pulang nggak mau telat. Cukup sekali telat saja Pak, datang saja. Nah pulang kalau bisa lebih awal, curang itu namanya. Datang telat ya kalau mau pulang telat lah. Jangan datang telat, pulang duluan. Dalam hal kehadiran. Pekerjaan, kita menyelesaikan pekerjaan tanggung jawab kita masing-masing di kantor, di bagian di mana kita ditempatkan, maksimallah di situ. Karena itu pengabdian kita, cara bersikap kita yang punya bawahan, yuk sikapmu bagaimana terhadap bawahan. Cara bicaramu, cara menegurmu, ya bawahan bagaimana sikap kita kepada atasan, sikap kita kepada teman kerja. Jadikan kehadiran kita di mana kita ada sebagai wujud kehadiran Kristus berbuah. Kalau engkau ada hari ini di kantor di mana engkau bekerja, itu bagimu bekerja memberi buah. Nah buah apa yang sudah kita hasilkan, itu persoalan. Kehadiran kita persoalan. Teman-teman kita bagaimana mereka melihat kita. Apakah kita seseorang yang dinantikan hadir di kantor itu atau seseorang yang tidak diharapkan. Kalau kita tidak ada yang kurang. Ya. Jadikan suasana itu, ini teman-teman, ini adik-adik ini ya.
Ketika kita nggak ada di kantor itu, ada yang kurang ya. Kok suasananya beda? Oh si Dewi nggak datang. Oh si Ita nggak datang, kurang gitu. Suasana nggak ada yang membuat suasana lebih ceria. Pekerjaannya akhirnya kan nggak beres, itu kan nggak beres. Oh si Ita nggak datang sih. Jangan sampai kita ada tidak menambah, kita pergi tidak mengurangi. Tahu maksudnya ya? Kita hadir nggak menambah, kita pergi nggak mengurangi. Artinya ada atau tidak kita sama saja. Atau bahkan kita tidak diharapkan kehadiran di kantor di mana kita bekerja. Itu persoalan. Itu bagian di mana kita menghasilkan buah Bapak Ibu. Kita tidak boleh berkepribadian ganda teman-teman. Kalau di ibadah kita baik-baik alim. Kalau di kerjaan kita atau di luar sana hidup kita suka-suka. Tampillah seperti ini, manis-manis. Ya kan? Lembut-lembut. Bagaimana kita menghadirkan Kristus itu dalam pekerjaan kita. Harus nampak hidup yang berbuah itu seperti apa. Dan buah itu sedap dinikmati oleh orang di sekitar kita. Teman kerja kita, bawahan kita, atasan kita. Jadikan kita itu seseorang yang sangat dirindukan Bapak Ibu teman-teman yang Tuhan Yesus kasih. Kehidupan kita sebagai orang percaya harus seperti Paulus yang ditulis dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita yang lahir sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen harus seperti Paulus yang berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Kristus itu nggak nampak ya teman-teman. Tuhan Yesus itu nggak nampak. Teman-teman mungkin kita kerabat-kerabat teman-teman kita itu banyak yang pasti bukan orang Kristen, tidak percaya Tuhan, betul? Mereka bukan orang Kristen, nggak percaya Tuhan. Mereka tidak pernah melihat karya-karya Tuhan. Bagaimana teman kita akhirnya tahu karya Tuhan. Bagaimana mereka akhirnya tahu kelemah lembutan Tuhan. Pengasihnya Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain selain kehidupan Yesus itu kita kenakan dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana kehidupan Kristus, karakter Kristus kita kenakan dalam kehidupan kita. Seperti Paulus yang bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristuslah yang hidup di dalam aku. Ini kita yang menjadi orang percaya sekian lama. Harus bisa seperti Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita berbuah lebat. Dan buah itu bisa dinikmati oleh teman kita, kerabat kita, pasangan hidup kita, tetangga kita, orang di sekitar kita. Hidup anak-anak Tuhan yang berbuah atau mengenakan karakter Kristus dalam hidupnya akan menjadi wujud kehadiran Kristus dimanapun kita ada. Ketika hidup kita berbuah, dimanapun kita ada, akan menjadi wujud kehadiran Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan itu nggak nampak. Tuhan itu ada di sorga, tapi karyanya luar biasa lewat hidup kita. Yuk, mari kenakan karya Kristus itu dalam kehidupan kita. Sehingga mereka di luar sana, teman kita, kerabat kita, akhirnya bisa melihat karya Tuhan. Dan mereka akan terkagum-kagum dengan Tuhan yang kita sembah. Karena mereka melihat hidup kita. Buat orang di luar sana, teman-teman di luar sana, jangan sampai mencemooh Tuhan yang kita sembah. Karena mereka berinteraksi dengan kita. Kristen sih lihat kelakuannya coba. Kerjanya nggak bener, kerjanya nggak becus. Tuh lihat tuh apa yang dia lakukan. Kristen sih. Banyak di luar sana yang seperti itu. Nah kita ubah. Pandangan itu kita ubah. Ketika kita hadir, kita kerja dengan benar. Sikap hidup kita memperagakan kehidupan Kristus. Mereka bisa terkagum-kagum. Kristen si kakak itu, lihat tuh. Tuh dia tiap Jumat istirahat tuh ke atas tuh 16. Powi katanya. Apa tuh powi? Ibadah rupanya. Coba lihat beda. Katanya dia di gereja juga aktif di pemuda. Pengurus, lihat tuh kehidupannya. Beda sama yang lain. Kristen sih. Buat mereka kagum dengan kekristenan sampai mereka bilang, kalau si kakak ini saja begitu, kalau si abang ini aja hidupnya begitu, gimana dengan Tuhan yang mereka sembah? Aduh,
keagungan bagi Tuhan ketika ada orang yang terkagum-kagum dengan kekristenan, dengan Tuhan yang kita sembah. Karena mereka melihat hidup kita. Itu beda. Saya tidaklah berlebihan teman-teman. Tapi kita punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana kita menghadirkan Kristus lewat hidup kita? Yuk praktekkan. Kita datang di kantor, masuk parkiran, sapalah tuh security. Sapa selamat pagi, ketemu cleaner di kamar mandi, sapalah dia, tanya dia, gimana kabarmu nak? Kamu sudah nikah, anakmu berapa? Mungkin teman-teman bilang, ngapain juga Pak, orang kerjaan. Kita mulai dari hal-hal sederhana. Kita mulai dari hal-hal sederhana. Bangga mereka ketika kita sapa, betul. Teman-teman, di level apapun kita, kira-kira misalnya begini, besok nih datang Pak Haritanu, ketemu kita di lobi, terus dia nyapa kita. Gimana kabar dek? Kabar kamu dek? Kamu di bagian mana? Coba kita, berbunga-bunga enggak kita? Sampai udah kakak bisa jawab, saya di bagian apa hampir nggak bisa jawab, kenapa? Haru, siapa gua kok Pak Hari bisa nyapa? Lu senengnya minta ampun. Kita merasa kalau orang Jawa bilang diwongke. Jadi dianggap seseorang gitu. Tahu nggak? Ketika kita ketemu cleaning service, security, terus kita sapa, seneng dia. Seneng. Saya teman-teman saya praktekin. Saya masuk kantor. Terkadang saya naik mobil. Kalau saya naik mobil saya buka pagi, saya duluin gitu. Saya duluin mereka selamat pagi gitu. Saya naik motor pun begitu. Sebelum mau parkiran motor, lewatin security di gerbang. Saya berusaha untuk angkatan pagi gitu. Masuk lobi, saya pagi sampai di lantai. Saya berusaha menyapa, ada cleaner yang lagi bersih itu saya usahain selamat pagi deh. Akhirnya sekarang saya perhatiin beberapa security khususnya di lantai di mana saya ada. Sebelum saya masuk, dia duluin. Pagi Pak, masih jauh. Dia nggak enak, saya duluin pagi gitu. Dia nggak enak. Saya ketemu cleaning service di kamar mandi. Gimana kabar kamu dek? Kamu tinggal di mana? Kamu sudah nikah? Istrimu di mana? Anakmu umur berapa? Gimana mereka? Baik-baik. Bukan basa-basi. Ketika saya rasa cukup, ada berkat, saya tanya, kau udah makan? Belum Pak. Gitu, saya ambil dompet. Ini kau buat makan siang. Dia menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Gede duit yang saya kasih. Enggak, dia lah. Cuma buat beli makan siang. Tapi karena merasa dia diperhatikan. Dia merasa dia diperhatikan. Terus dia tahu kita orang Kristen pula kan. Loh teman-teman, coba mari kita praktekkan. Bukan supaya kita dihormati. Bukan kita supaya dihargai. Enggak. Supaya anak itu, teman itu bisa merasakan kehadiran Yesus di situ. Yesus mencintai mereka. Yesus mengasihi mereka. Yesus ada di surga. Tuhan gak bisa nampakkan diri di situ. Dia butuh kita. Tuhan mau hadir dimanapun kita ada. Di mana kita kerja, di mana kita jalan-jalan, Tuhan mau hadir di situ. Tapi Tuhan ada di surga. Tuhan butuh model. Kita yang harus jadi modelnya. Kita, pribadi-pribadi kita yang hadir memberi buah. Menjadi model seperti apa Yesus itu hidup. Ini tantangan buat setiap kita teman-teman. Ini persoalan buat kita. Jangan menjalani hidup sepele. Ya sudah cukuplah sudah menjadi Kristen. Saya dari kecil sudah dibaptis. Dewasa saya CD jemaat. Sekarang saya jadi majelis. Saya aktif di youth. Cukup. Saya aktif pelayanan di POWI. Selesai. Bukan itu ukurannya. Oleh anugerah Tuhan saya dari muda sudah pelayanan. Dari muda saya sudah pelayanan. Setelah saya menikah, saya aktif di gereja, saya jadi aktivis di gereja, sampai pada suatu saat saya ditabiskan sebagai pendeta di gereja di mana saya melayani. Saya bekerja, saya tidak membedakan. Pelayanan saya di gereja itu pekerjaan rohani, pelayanan rohani. Di gereja ya duniawi, enggak ada cerita. Sama, cuman di gereja saya dipandu dengan liturgi ibadah. Di mana saya harus melayani, saya menyapa jemaat, konseling jemaat dan lain sebagainya. Terus di gereja sama, saya menganggap itu pekerjaan yang sama. Semua sama-sama pelayanan. Nah kita nih, pekerjaan kita itu pelayanan kita.
Kalau kita jadikan pekerjaan kita sebagai pelayanan, kita nggak akan menodai pekerjaan kita. Yang bukan hak kita jangan diambil. Jangan diambil kalau itu bukan hak kita. Jangan coba-coba bikin yang namanya pembukuan ganda atau memanipulasi data, markup, atau apapun itu namanya. Jangan coba-coba. Tidak ada dalam kamusnya kita sebagai orang Kristen. Kerjaan kita itu ibadah kita kepada Tuhan. Jangan nodai ibadah kita. Bukan berarti ibadah kita cuma hanya ketika seperti yang kita lakukan hari ini. Pekerjaan kita pun itu ibadah kita. Jadikan kerjaan kita, kantor di mana kita kerja sebagai sarana untuk Yesus hadir di dalamnya. Kayak saya bilang tadi, Yesus ada di surga. Gak nampak, gak kelihatan. Untuk Tuhan hadir di mana kita ada, Tuhan butuh model. Nah kita yang harus jadi model itu. Persiapkan dirimu, perlengkapi dirimu dengan benar, teman-teman yang Tuhan Yesus kasih. Pekerjaan Tuhan atau pelayanan enggak dimulai seperti pelayanan mimbar kita hari ini. Teman kita yang menjadi worship leader, teman-teman singer, pemain musik, atau saya yang berkhotbah, pelayanan tidak dimulai seperti pelayanan mimbar yang kami lakukan hari ini. Tapi pelayanan dimulai ketika kita melahirkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan hidup kita berbuah. Itu memulai pelayanannya. Kalau begitu, kita punya kesempatan yang sama untuk melayani teman-teman. Bukan berarti hanya yang main musik, hanya worship leader, hanya singer, hanya koordinator ibadah, hanya pengkhotbah yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, kita punya tanggung jawab yang sama. Dan kita mengambil peran sebagai seorang pelayan dimanapun kita ada. Yaitu dari mana? Ketika hidup kita bisa berbuah dan bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Teman-teman karyawan di mana kita ada. Saya tahu enggak semua orang bisa berkhotbah. Tapi semua kita bisa menjadi saksi. Amin. Enggak semua orang memang bisa jadi worship leader. Enggak semua orang bisa jadi pendeta atau pengurus. Tapi semua kita punya kesempatan yang sama untuk mengenakan karakter Kristus. Dan hidup bisa berbuah. Kesempatan sama buat kita. Enggak harus jadi pendeta. Enggak harus jadi pemain musik di gereja. Untuk yang punya kesempatan menjadi pelayan di gereja, main musik, worship leader, singer, atau pengkhotbah, atau koordinator ibadah. Ya puji Tuhan, kita punya kesempatan yang sama. Tapi bukan harus seperti itu. Terus yang gak kebagian, berarti gak punya kesempatan pelayanan. Kata siapa? Kita punya kesempatan pelayanan yang sama. Itu ketika kehidupan Kristus terperaga dalam kehidupan kita. Mari berjuang teman-teman. Keberhasilan seseorang dalam melayani Tuhan bukanlah diukur dari jabatan di gereja. Apa dia sebagai majelis gereja, sebagai koordinator ibadah, atau sebagai pendeta sekalipun. Keberhasilan pelayanan seorang tidak ukur dari hal-hal seperti itu dalam struktur atau jabatan kepelayanan di gereja. Tapi keberhasilan kita sebagai pengikut Kristus dalam pelayanan adalah ketika kehidupan Kristus nyata dalam kehidupan kita. Dan hidup kita bisa berbuah. Dan buah itu lesat bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Mari teman-teman, berjuang dengan sungguh. Buah hidup kita jauh lebih penting dari status kita sebagai orang Kristen. Oh Kristen, oh pelayan. Buahnya yang jauh lebih penting. Bolehlah kita punya status sebagai aktivis gereja. Bolehlah kita punya status sebagai pelayan, sebagai majelis, sebagai pendeta. Tapi akan sia-sia semuanya itu kalau kehidupan Kristus gak nampak dalam kehidupan kita. Akan sia-sia semuanya itu kalau hidup kita tidak bisa berbuah dan buah itu tidak bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang unggul. Jadilah orang Kristen yang luar biasa, yang hidup kita bisa menyukakan hati Tuhan. Buah hidup kita jauh lebih berdampak dibanding dengan apa yang kita ucapkan. Camkan itu, hidup yang kita peragakan akan bicara lebih jelas dan lebih banyak daripada ungkapan yang kita ucapkan lewat mulut kita. Sekali lagi,
hidup yang kita peragakan setiap hari akan bicara lebih lantang, akan bicara lebih jelas dibanding dengan ungkapan yang kita sampaikan lewat mulut kita. Saya gampang saja berkhotbah seperti ini, teman-teman. Waduh, mudah di era sekarang ini. Di era sekarang ini untuk berkhotbah itu mudah. Gampang, dan saya yakin semua teman-teman kita di sini bisa. Betul? Betul? Bisa semua kalau cuma berkhotbah seperti ini. Pada berani semua tampil kan? Tadi berawal tempel jadi singer, jadi worship leader. Tinggal tunggu berapa waktu lagi udah bisa berkhotbah. Mudah sekarang. Kita mencari referensi. Bener. Era sekarang, kalau era saya dulu, muda saya dulu susah Pak. Susah, saya mesti buka buku. Buka buku, saya mesti cari referensi khotbah, referensi ayat, saya mesti buka buku. Sekarang mak gadget kita semua tinggal klik gitu. Saya mau khotbah apa? Saya mau pingin khotbah orang yang tekun berdoa misalnya. Saya cari referensi bagaimana saya bisa mendapatkan itu. Ayat yang mendukung itu dan sebagainya. Mudah buat saya hari ini. Gampang kita untuk berkhotbah. Jadi saya yakin kita itu kalau untuk berkhotbah mah gampang, semua bisa. Semua bisa. Yang susah itu adalah bagaimana dia menghidupi apa yang dia khotbahkan dan dia mengkhotbahkan apa yang dia hidupi. Itu yang susah. Saya bicara di depan ini mah gampang. Gampang sekali saya bilang, gampang sekali. Apalagi adik-adik ini lebih muda, pasti akan lebih gampang lagi. Tapi bagaimana menghidupi apa yang saya khotbahkan, itu yang sulit. Itu yang sulit teman-teman. Itu sebabnya di kesempatan siang hari ini, waktu yang singkat ini saya mau ajak setiap kita. Yuk hidupi firman dalam keseharian kita. Dan jadilah kehadiran di mana kita ada sebagai wujud kehadiran Kristus. Hidup yang berbuah, hidup yang dinikmati oleh orang di sekitar sana. Enggak semua kita punya kesempatan untuk bisa tampil di atas mimbar berdoa, untuk melayani atau berkhotbah. Tapi semua kita punya kesempatan yang sama untuk bisa melayani seseorang. Sampai orang di luar sana bisa terkagum-kagum dengan Tuhan yang kita sembah. Ketika mereka bisa melihat buah yang kita hasilkan. Ketika buah itu bisa dinikmati oleh mereka di luar sana, khususnya yang belum percaya Tuhan. Aduh, rupanya begini Kristen. Enggak kayak yang lain-lain di sana. Kan dengernya mereka begini, Kristen itu seperti ini. Kok beda ketika saya ketemu kakak ini. Kok beda ketika saya ketemu abang ini. Ketika saya ketemu adik ini, Kristen yang berbeda. Ini Kristen yang orisinil. Yang benar itu kayak gini. Amin teman-teman. Amin. Seberapa kita yang mau hidup kita berbuah dan bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Amin. Saya mau bilang itu sulit. Saya mau bilang, di penghujung khotbah ini saya mau bilang itu sulit. Boleh dibilang mustahil. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita. Mengandalkan kemampuan diri kita masing-masing, sulit untuk kita mencapai itu. Itu sebabnya yuk undang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita. Memampukan kita untuk bagaimana kita bisa menghadirkan pribadi Kristus itu dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, dan hidup kita bisa berdampak, hidup kita bisa berbuah, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kita. Yuk teman-teman, berjuang dengan sungguh, jangan puas hanya karena kita sudah menjadi orang Kristen ya. Jangan puas pokoknya setiap hari Jumat saya hadir di Powi, jangan puas hanya sampai ke situ saja, tapi kita puas, kita bangga. Kalau di mana kita hadir menjadi wujud kehadiran Kristus. Kita puas, kita bangga. Kalau hidup kita bisa berbuah dan dinikmati oleh orang di sekitar kita. Dan akhirnya mereka bisa mengagung-agungkan Tuhan yang kita sembah. Karena mereka melihat kehidupan Kristus itu terperaga nyata dalam kehidupan kita. Mari teman-teman kita berjuang dengan sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar, yang luar biasa.
memberikan kesempatan kepada kami siang hari ini. Jam istirahat kami bekerja, kami boleh ada dalam ibadah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman yang sangat sederhana, yang mengingatkan setiap kami bahwa ketika kami ada hari ini, kami yang mengaku sebagai pengikut Kristus tidak bisa tidak. Kami harus melahirkan kehidupan Kristus. Kami harus mengenakan karakter Kristus itu dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, untuk kami bukan hanya mengerti, memahami kebenaran firman ini, tapi kami boleh hidupi dalam keseharian kami. Hidup kami bisa berbuah-buah lebat, dan buah itu bisa dinikmati oleh orang di sekitar kami. Tolong Tuhan, agar teman-teman kami, kerabat kami boleh mengagungkan Engkau. Mereka boleh terkagum-kagum dengan Engkau ketika mereka berinteraksi dengan kami. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah perlindungan-Mu buat kami Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau sudah menghadirkan teman-teman kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di ibadah POWI siang hari ini. Bapa, ampuni kami kalau masih ada kekurangan dalam pelayanan kami. Dan Engkau perlengkapi kami terus Tuhan, agar lebih lagi kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan sungguh Tuhan. Perlengkapi terus kami Tuhan, agar kami maksimal dalam melayani Engkau Tuhan. Tuhan, biar kami mampu melayani Engkau, bukan hanya dalam liturgi ibadah seperti yang kami lakukan pada siang hari ini. Tapi ketika kami kembali ke pekerjaan kami, Tuhan tolong untuk kami maksimal dalam pelayanan kami, yaitu dalam pekerjaan kami masing-masing. Anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah ini Tuhan sertai kami semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Bapak urapi masing-masing kami, apapun keberadaan kami, apapun pergumulan hidup kami, kami percaya Engkau Tuhan jauh lebih besar dari persoalan yang sedang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, untuk kami berkarya dengan benar di mana Engkau tempatkan kami bekerja Tuhan. Dalam rangkaian doa bersama ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Haritano Sudibyo dan keluarga. Tuhan berkati keluarga ini, berkati hamba-Mu, berikan kebijaksanaan, wibawa ilahi kepada hamba-Mu Pak Hari, dalam mengemban tanggung jawab yang begitu besar di MNC Group ini Tuhan. Tolong Tuhan, apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan, buat berhasil dengan pertolongan-Mu. Kami serahkan hamba-Mu ini, Pak Hari dan keluarga dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami serahkan jajaran BOD, MNC Group dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab target yang diberikan kepada mereka dalam menjalankan pekerjaan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang memampukan mereka boleh menyelesaikan tanggung jawab dengan benar. Berikan hikmat, wibawa ilahi, hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu ini Tuhan, dari hamba-hamba-Mu ini Tuhan, jajaran BOD dan semua yang diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan di MNC Group dan semua unit yang ada Tuhan. Tolong Tuhan, agar perusahaan di mana kami bekerja ini Tuhan, boleh dalam penyertaan-Mu, boleh ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan live channel TV Pijar dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapak, biar ini semua menjadi sarana-Mu untuk dapat menyampaikan suara kebenaran-Mu dimanapun channel ini bisa ditangkap Tuhan. Tolong Bapak, ini menjadi sarana menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di sana, di live channel dan TV Pijar, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar mereka boleh memberi diri dengan sungguh, dan ini menjadi pelayanan mereka kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Misalkan pengurus POWI dalam tangan-Mu, Tuhan berkati persekutuan ini Tuhan. Biar ini menjadi sarana yang Kau hadirkan di tengah-tengah perusahaan di mana kami bekerja. Untuk kami boleh belajar kebenaran firman. Dan kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan benar. Para pengurus boleh memberi diri dengan benar. Memberi diri menjadikan hidup mereka sebagai pelayanan mereka kepadamu Tuhan. Program-program pelayanan POWI kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun menjadi pergumulan dari pelayanan ini, kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap karyawan MNC Vision kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun, dalam bagian apapun
Di mana mereka bekerja kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Semua karyawan kami percayakan dalam tangan-Mu. Mereka mulai maksimal dalam bekerja. Menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan benar. Mereka menjadikan pekerjaan ini sebagai ibadah mereka kepadamu. Dan teman-teman yang sedang bergumul karena sakit kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang tercinta dalam tangan-Mu. Berkati bangsa ini. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa, dalam tahapan pilkada di beberapa daerah di tanah air yang tercinta ini Tuhan tolong agar supaya penyelenggaraan pilkada ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dalam penyertaan-Mu Tuhan. Peralihan pemerintahan pusat pada tanggal 20 Oktober nanti, itu pelantikan presiden, wakil presiden terpilih kami serahkan dalam tangan-Mu. Mampukan Pak Presiden dan wakil presiden terpilih untuk mereka menjalankan tanggung jawab dengan benar. Berikan hikmat, wibawa surgawi untuk ada di tengah-tengah kehidupan mereka agar mereka boleh menjalankan tanggung jawab pemerintahan ini dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami yang kami bawakan pada saat ini Tuhan. Dengan kami akan mengucapkan doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami sudah ada di akhir ibadah ini Tuhan. Sebelum kami berpisah, biar Engkau Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih untuk dapat memberkati kami. Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita semua berdiri. Ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, penyertaan yang sempurna dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita siang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Yesus Kristus.